Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi attabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil 'azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi bil mau'izatil hasanati wa li uslubil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah, pagi ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah Masjid Al-Hidayah untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majlisul ilmi. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga doa-doa yang selalu kita panjatkan ke hadiratnya Allah dengar, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti ta'lim kita subuh kali ini. Kita akan membahas bab haulil mauti wa syiddati, dahsyatnya kematian bagi kita semua umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang senang, yang cinta berjumpa dengan Allah, maksudnya ay al-masir ila daril akhirah, senang untuk kembali menuju negeri akhirat. Wa makna mahabbatuhu annal mu'mina idza kana inda an-nazar fi halatin la yaqbalu al-iman fiha yubashshiru biridwanillah wa jannati. Maksudnya bahwa senang kembali ke akhirat adalah kecintaan sesungguhnya orang-orang mukmin apabila saat detik-detik ajal tiba. Pada saat iman saat itu sudah tidak diterima lagi bila akan baru dilakukan, maka orang-orang yang beriman akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia dan surganya. Fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayati. Kalau sudah detik-detik ajal tiba kayak begitu, maka bagi orang mukmin mautuhu, kematiannya, ahabbu itu lebih dicintai, ilaihi baginya, min hayatihi daripada kehidupannya. Karena apa? Yubashiru biridwanillah, orang itu diberikan kegembiraan dengan karunia Allah dan surganya. Detik-detik ajal tiba, orang mukmin itu Allah akan perlihatkan surga di depannya. Maka kematian orang-orang mukmin seperti itu lebih dicintai daripada kehidupan. Maka kata Nabi, ahabballah liqa'ahu, maka Allah senang
cinta berjumpa dengan orang mukmin yang seperti itu. Artinya apa? Afadha alaihi fadlahu, maka Allah akan beberkan keutamaan baginya. Wa aktsara atayalahu, kemudian pada saat itu Allah berikan pemberian pahala yang melimpah ruah kepadanya. Para jamaah rahimakumullah, itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maksudnya kembali ke negeri akhirat dengan persiapan amal kebajikan, maka Allah senang berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Para jamaah rahimakumullah, wa anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al Hasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, qadru syiddatil mauti wa karbihi 'alal mu'min ka qadri 300 darbatin bisayf. Kata Nabi, kadar kira-kira dahsyatnya sakitnya kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa karbihi, dan huru haranya, kaqadri 300 darbatin bisayf. Jadi itu kadar sakitnya, kata Nabi, adalah sama ukurannya sakitnya bila orang itu disayat-sayat 300 sayatan pedang. Jadi para jamaah rahimakumullah, kematian itu begitu sakit luar biasa. Jadi Nabi gambarkan rasa sakitnya itu seperti disayat-sayat 300 sayatan pedang. Maka betapa dahsyatnya kematian itu. Makanya Luqmanul Hakim, beliau pernah memanggil putra-putrinya. Qala Luqmanul Hakim li ibnihi, ya bunayya, wahai anak-anakku, an-nas ala salasati athlath, sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun lidudi. Fa amma sulusun lillahi faruh, wa sulusun li nafsihi fa'amalu, wa sulusun lidudi fajasadu. Satu saat Luqman memanggil putra-putrinya untuk diberikan nasihat. Apa kata beliau? An-nasu ala salasati aslas, manusia semuanya, tidak pejabat, tidak rakyat, tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang alim, tidak orang awam, ketika kembali kepada Allah, kata beliau, dirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sulusun lillah, sepertiga dirinya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Kata Nabi, faruhu, ruh kita manusia. Jadi ketika ruh itu kembali, maka kembalinya ruh pasti semua kepada Allah. Cuma kembalinya ruh itu ada 2. Ada yang kembali dalam keadaan husnul khatimah, ada yang kembali dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang yang kembali dalam keadaan husnul khatimah, seperti hadis Nabi tadi yang disebutkan, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cinta kepada orang itu. Maka ketika saat ruh keluar, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah wahai jiwa ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan senang, mardiyatan, dapat redha. Kalau tadi Nabi menyatakan bahwa rasa sakitnya kematian bagi orang mukmin, ini bukan orang kafir, bagi orang mukmin, seperti sakitnya disayat-sayat 300 sayatan pedang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, walaupun rasa sakitnya kematian seperti itu, ketika Allah perlihatkan surga, ketika Allah sampaikan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho, mardiyatan, dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kadang kita lihat Pak, kalau kita takziah, kita buka jenazahnya sambil baca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kelihatan senyum, betul nggak? Jadi ada yang kelihatannya senyum gembira, ada yang kelihatannya mengkerut ketakutan. Ketika saat kita melihat jenazah, ini sunnah hukumnya. Kalau kita takziah Pak, kita buka. Kalau yang meninggal laki-laki, bila yang takziah juga laki-laki. Tapi kalau yang meninggal itu perempuan, maka bapak-bapak nggak sunnah buka, ya. Tapi yang sunnah adalah ibu-ibu, ya. Jadi jangan main buka aja. Ini kan kadang-kadang pokoknya mau laki mau perempuan, pokoknya dibuka saja, enggak, ya. Jadi kalau jelas yang meninggal laki, ya kita buka sambil baca apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok senyum? Padahal kata Nabi, sakitnya keluar ruh seperti disayat-sayat 300 sayatan pedang. Para jamaah melihat keindahan surga ketika saat orang mau meninggal dunia, seperti ditayangkan Pak. Melihat keindahan surga itu bisa menghilangkan rasa sakit. Jadi rasa sakit itu bisa hilang ketika melihat keindahan surga. Ada satu contoh Pak, ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Zulaikha saat itu mencintai Nabi Yusuf luar biasa. Berita ini sampai menyebar ke masyarakat. Ibu-ibu semuanya berisik. Zulaikha nggak malu, masa senang sama pembantu. Akhirnya Zulaikha lama-kelamaan, ya kan, marah. Diundanglah semua ibu-ibu masuk rumah, disediakan berbagai macam makanan hidangan. Terakhir disediakan buah dan pisau. Kemudian akhirnya ketika semua sudah pegang buah dan pisau, yang disuruh untuk menikmati buah-buahan, Nabi Yusuf disuruh keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, semua ibu-ibu mulai yang muda sampai yang tua, betapa terpanahnya melihat, memandang indahnya wajahnya Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dalam Al-Quran ditegaskan, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini si malaikat. Pantas Zulaikha demen. Sambil mereka berkata kayak begitu, tangannya yang dikupas bukan buahnya, tangan berdarah-darah, nggak terasa sakit. Karena apa? Melihat bagaimana indah wajahnya Nabi Yusuf. Jadi memandang keindahan itu bisa menghilangkan rasa sakit. Bapak-bapak lagi jalan, ketemu ada perempuan cantik, saking terpesonanya, ya, ini jika kejedot tiang listrik nggak terasa sakit. Begitu perempuannya udah lewat, baru apa? Baru kesakitan.
Jadi memandang keindahan bisa menghilangkan rasa sakit. Para jamaah rahimakumullah. Jadi Luqmanul Hakim pesan kepada kita, ketika manusia meninggal dunia, semuanya tanpa terkecuali dirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sulusun lillah, sepertiga dirinya untuk Allah, ruhnya. Makanya inilah yang harus dijaga. Bagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah melainkan kita dalam keadaan iman Islam. Makanya orang-orang yang saat keluar ruh, dia tutup akhir ajalnya biqauli la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Jadi hidup ini Pak, awal penting, pertengahan penting, akhir lebih penting. Bagaimana kita harus jaga detik-detik akhir ajal kita. Maka kenapa kalau ada orang mau meninggal dunia, suruh nemenin Pak, suruh bimbing, dengan apa? Dengan menyebut asma Allah, la ilaha illallah. Ada yang bilang jangan diajari la ilaha illallah, cukup disebut Allah Allah saja. Tidak, Nabi suruh la ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan di telinganya, kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang ba'da salat, ba'da tahajud, ba'da duha, ia banyak baca la ilaha illallah, otomatis begitu detik-detik ajal tiba, dia dengar dari keluarga yang membisikkan la ilaha, otomatis nyambung Pak, otomatis nyambung. Tapi kalau selama hidupnya baca la ilaha illallah berat, zikir la ilaha illallah berat Pak, maka saat detik-detik ajal tiba, walaupun diajarkan, begitu sulit mulut untuk mengucapkan kalimat itu. Para jamaah rahimakumullah, jadi ini pesan Luqmanul Hakim. Maka bagaimana supaya saat ajal terakhir itu kembali kepada Allah, kemudian kita dalam keadaan iman Islam, kita tutup dengan la ilaha illallah, karena ini yang akan menentukan nasib manusia di akhirat nanti. Yang kedua, wa sulusun li nafsihi. Kata Luqman, sebagian diri manusia adalah untuk dirinya sendiri. Apakah itu? Fa'amaluhu, amal manusia. Jadi amal kita itu untuk Allah. Makanya orang-orang yang beribadah sekecil apapun ibadah yang dia lakukan, orang-orang yang beramal sekecil apapun amal perbuatan kebaikan itu, apa kata Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini sesuai dengan pesan Luqmanul Hakim, sulusun li nafsihi, sepertiga dirinya untuk dirinya sendiri, yaitu amalnya. Apalagi orang-orang yang amalnya banyak Pak, Allah kasih rezeki yang melimpah, dia gunakan untuk agama, untuk keluarga, untuk kepentingan dunianya. Betapa bahagia bekal yang dia kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Walaupun orang tidak tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu. Walaupun manusia yang ada di dekat kita tidak tahu, maka Allah akan mengetahui semua amal ibadah yang kita lakukan. Sulusun li nafsihi, sepertiga adalah untuk dirinya sendiri. Itulah yang pernah dipesankan Rasulullah kepada sahabatnya namanya Abu Dzar. Ya Abu Dzar, jaddidi safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, dalam kehidupan ini perbaharui kapalmu terus. Apa yang dimaksud iman kita Pak? Kita ngaji ini, kita salat ini adalah dalam rangka untuk apa? Memperkuat iman kita. Karena apa? Hidup ini ujiannya terlalu besar Pak.
Hidup ini ujiannya tidak pernah berhenti. Makanya kadang orang keliru, saya mau rajin sholat ke masjid, ntar nunggu kalau sudah pensiun. Kenapa dia harus beramal nunggu kalau sudah pensiun? Sepertinya orang ini tahu persis bahwa umurnya itu panjang sampai pensiun. Yang namanya amal, kata Nabi, apabila engkau pagi hari ini bisa beramal, jangan tunggu entar sore. Kalau pagi ini bisa sholat berjamaah, jangan nunggu ya entar sholat zuhur baru akan ke masjid. Kita tidak tahu umur kita apa sampai ke zuhur. Kalau sore kita bisa ke masjid, kalau sore kita bisa baca Quran, kalau sore kita bisa sedekah, jangan nunggu pagi kita baca Quran, kita ke masjid, kita sedekah. Karena apa? Yang namanya kematian tidak akan pernah memberitahukan kita. Para jamaah rahimakumullah. Jadi pesan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar, perbaharui kapal iman. Iman ketika kondisinya stabil, Pak, maka biar gerimis tetap dia ibadah, biar musim panas kondisi ekonomi sangat-sangat membahagiakan, tetap ibadahnya istiqomah. Karena apa? Karena keimanan itu. Yang kedua, pesannya wakhudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Persiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, yaitu amal ibadah yang untuk dirimu. Fa inna safara ba'id. Perjalanan di akhirat itu, Pak, baik, jauh, panjang, kekal abadi selama-lamanya. Kalau hidup di dunia, Pak, banyak orang-orang yang umurnya di bawah kita sudah pamit duluan. Ada nggak? Banyak, Pak. Kita di Masjid Al-Hidayah, saya banyak kenal di sini dari sejak masjid ini dibangun. Ya, dari sejak masjid ini dibangun, Masya Allah, betapa banyaknya orang-orang yang bersama kita salat berjamaah. Mereka sudah dahulu mendahului kita. Ya, perjalanan manusia tidak ada yang bisa tahu, tetapi pesan Rasulullah, khudhiza kamilan, ambil bekal sebanyak-banyaknya, mumpung kesempatan Allah berikan kepada kita. Fa inna safara ba'id, perjalanan ke akhirat panjang, tidak ada ujung pangkalnya. Kalau senang kebahagiaannya terus panjang, kalau ia sengsara, ia mendapatkan azab binar, betapa beratnya. Khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Jadi pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah yang kedua. Apa kata beliau? Wasulusul nafsi, sepertiga diri kita untuk diri kita sendiri, Pak, amal-amal kita. Lalu yang ketiga, wasulusul litudi, sepertiga diri kita untuk santapan cacing-cacing tanah ketika saat meninggal dunia, kata Luqmanul Hakim. Ya, manusia begitu meninggal dunia masuk ke alam kubur, Pak, maka cacing-cacing tanah yang akan siap untuk menyantapnya. Apalagi kalau yang meninggal itu badannya gemuk, Pak. Cacingnya senang benar, Pak. Makanya yang badan gemuk hati-hati. Ya, siap-siap untuk jadi apa? Santapan cacing-cacing tanah. Kalau badan kurus, nampaknya cacing kurang bahagia. Karena apa? Bingung apa yang mau dinikmati. Adanya kulit sama tulang, ya kan? Masya Allah. Apa yang dipesan dari hadis ini? Hidup jangan hanya perut yang diurus, hidup jangan hanya fisik jasad yang diurus, tetapi rohani kita yang akan kembali kepada Allah. Jasad masuk ke liang kubur, rohani kembali kepada Allah. Amal perbuatan dengan badan sehat kita. Boleh kita makan 4 sehat 5 sempurna, makanan yang bergizi,
makanan yang cocok dan baik. Tapi jangan lupa, ketika kesehatan itu sudah kita miliki, maka kita manfaatkan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, umur panjang, rizki, untuk apa? Untuk cari kebahagiaan akhirat. Nikmat kalau orang badan sehat, Pak, pagi-pagi berangkat ke masjid, malam bangun tahajud, kita diberikan oleh Allah anggota tubuh, mata kita sempurna bisa melihat, kita gunakan baca Quran, semuanya itu akan mengumpulkan daripada wasulusun li nafsi, sepertiga adalah untuk dirinya sendiri. Para jamaah rahimakumullah. Wa an Jabir ibni Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadithu an bani Israil wala haraja fa innahum qaumun qad kana fihimul aajib. Ceritakanlah tentang cerita Bani Israel. Bani Israel itu, Pak, satu kaum yang memiliki cerita yang aneh-aneh, cerita yang menakjubkan. Summa ansa yuhaddits faqala kharajat ta'ifatun min Bani Israel. Lalu Rasulullah menceritakan bahwa satu saat ada ta'ifatun min Bani Israel, satu rombongan Bani Israel. Mereka berangkat, ya, pergi bareng-bareng. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ila maqbaratin, pergi ke kuburan, Pak. Bani Israel rame-rame berangkat menuju ke kuburan. Ngapain mereka? Mau ziarah? Tidak. Mereka berangkat ke kuburan, mereka kepingin tahu kayak apa itu kematian. Faqalu, maka ketika sudah sampai di kuburan, Pak, mereka berkata, law sallaina thumma da'una rabbana hatta yukhrija lana ba'dul mauta. Kata mereka, ayo kita salat, kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan mengeluarkan salah satu dari orang yang meninggal ini dari dalam kubur. Kira-kira perbuatan begini aneh gak, Pak? Ada gak orang sekarang kayak begitu? Ayo jamaah Al-Hidayah, habis sholat bareng-bareng, ba'da isya bareng-bareng pergi ke kuburan. Mau ngapain? Minta supaya ada salah satu orang yang mati keluar dari kuburan. Saya rasa nggak pernah dengar ini. Ini Bani Israel itu dikerjakan tuh yang begini. Ya, akhirnya Pak, betul. Mereka lakukan itu, mereka sholat, mereka berdoa, mereka minta kepada Allah supaya ada salah satu dari orang yang meninggal itu dikeluarkan dari kuburan. Tujuannya apa? Fayukhbiruna anil maut, sehingga mereka itu bercerita kepada kita tentang kematian itu kayak apa. Ya Allah, kadang-kadang, Pak, aneh-aneh. Ya, tapi memang ini terjadi karena ini Rasulullah yang cerita. Ya, jadi akhirnya keluar, Pak, itu nongol. Ya, fasallu wa da'u rabbahum fabainahum kadzalika idzan rajulun qad talama ra'suhu min qabrin aswadin khalasiyan faqala. Kemudian, Pak, betul begitu selesai sholat, selesai doa, muncul itu nongol dari dalam kuburan, Pak. Keluar itu satu orang yang meninggal. Kemudian ketika keluar dia hidup. Masya Allah. Kemudian apa kata orang itu? Faqala, orang yang mati kemudian hidup kembali tadi, dia bilang, ya haula ma turidun. Wahai Bani Israel, apa yang kalian mau? Ya, fawallah, demi Allah, kata ini orang, dia bilang, demi Allah, laqad mitu mundu tis'ina sanatan, aku telah meninggal selama 90 tahun, hampir satu abad, Pak.
Aku sudah meninggal 90 tahun. Fama dhahabat mararatul mauti minni hatta ka'annahul ka'an. Aku sudah meninggal selama 90 tahun, tetapi rasa sakitnya ketika roh keluar, kematian itu terjadi kepada diriku sampai hari ini. Rasa sakitnya kematian itu belum hilang. Ya, fadlullah ta'ala an yu'idani kama kuntu wa kana baina 'ainayhi athar sujud. Para jamaah, apa dia bilang? Cepat mintalah kepada Allah agar aku dikembalikan lagi ke dalam tanah. Sebab begitu hidup kembali terasa seperti baru saja mati kemarin. Rasa sakitnya masih berasa. Wa kana baina 'ainayhi athar sujud. Dan ini orang Pak, di antara kedua matanya, jidatnya ini, keningnya ini ada tanda-tanda ahli sujud. Kalau tanda-tanda ahli sujud di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beriman itu ada tanda-tanda min asaris sujud. Ya, dalam surat Muhammad, orang yang beriman itu ada tanda-tanda ahli sujud, wajahnya bercahaya. Jadi tanda sujud itu tidak mesti harus hitam, Pak, tidak. Tanda sujud itu kita lihat Rasulullah nggak hitam keningnya, sahabat-sahabat Nabi tidak, ulama-ulama juga tidak. Asal sujud, tanda sujud itu wajahnya bercahaya. Kalau orang malam sujud tahajud, maka siang hari Allah berikan tanda kebahagiaan di wajahnya itu. Orang bahagia, orang sedih itu tampak di mana, Pak? Orang sedih, orang bahagia tampaknya di mana? Di wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu merasa malu. Di mana rasa malu itu? Di wajah. Padahal yang kelihatan aurat, tapi rasa malu ada di mana? Di wajah. Rasa senang juga di wajah. Senyum, gembira, cerah wajahnya, bahagia hidupnya. Para jamaah rahimakumullah, jadi bagaimana kematian? Begitu dahsyatnya. Ini bagi orang yang ada tanda sujud yang di wajah orang tersebut. Oleh sebab itu, tentunya kita diperintahkan di dalam kehidupan ini. Karena kenapa dijelaskan syiddatul maut, dahsyatnya kematian seperti itu? Ini nasihat buat siapa? Li ummatihi, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Bukan supaya takut mati, supaya yasta'iddu lahu, mempersiapkan kematian kapan saja datang, maka kematian itu tidak perlu dia hadapi dengan ketakutan. Karena apa? Bekal cukup. Wa yasbiru ala syada'idid dunya. Dan juga nasihat ini diperuntukkan orang-orang yang menghadapi hiruk pikuknya ujian kehidupan. Ujian kehidupan tidak akan pernah berhenti. Maka hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah mempersiapkan diri, ya, dengan persiapan amal dan sabar atas ujian kehidupan. Karena apa? Sabar terhadap menghadapi ujian dunia itu lebih mudah daripada sabar menghadapi kematian. Kita menghadapi kematian sendirian, Pak, nggak ada yang bisa nolongin. Tapi kalau ujian kehidupan masih bisa kita minta tolong dan ditolong oleh orang lain. Para jamaah rahimakumullah, wa ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud al-Hashimi qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, orang itu berkata, "Jituka litu'allimani min ghara'ibil ilmi ya Rasul." Aku datang kepadamu, aku minta jelaskanlah ilmu-ilmu yang asing ya Rasul.
Aneh, orang datang minta diberitahukan ilmu yang aneh. Ilmu yang aneh. Qala ma sana'ta fi ra'sil ilmi, apa yang akan kau perbuat dengan ra'sul ilmi, puncak daripada ilmu itu. Qala wa ma ra'sul ilmi, apa puncak ilmu itu? Qala hal arafta rabb, apakah engkau kenal Tuhan? Qala na'am, iya ya Rasul, aku kenal Allah yang menciptakan kami. Qala famadha fa'alta fi haqqi, kalau engkau kenal Allah, apa yang sudah kau lakukan untuk hak-haknya Allah, untuk kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu? Qala masya Allah. Qala wa hal arafta al-maut, apa kamu tahu apa kematian itu? Qala na'am, iya aku tahu ya Rasul. Qala famadha a'tatta lahu, apa yang kalian persiapkan kalau memang tahu kau akan mati, kapan dan di mana, tanpa engkau diberitahu, apa yang sudah kau persiapkan? Qala masya Allah. Qala idhab fa'ahkum ma hunaka summa ta'al hatta u'limaka min ghara'ibil ilmi. Kalau begitu, sekarang pergi kamu, pergilah, nanti satu saat kembalilah kepadaku, lakukan apa yang kalian tahu, kalian kenal Allah, kalian tahu kematian, lakukan itu semuanya dulu. Maka para jamaah, sahabat Nabi ini akhirnya falamma ja'ahu ba'da sinin, sesudah beberapa tahun datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di depan Nabi tanya lagi tentang gharaibul ilmi, tentang ilmu yang aneh. Lalu apa jawab Nabi? Yadaka ala qalbik, letakkan tanganmu di dadamu. Jadi kata Nabi, letakkan tanganmu di dadamu. Fama tarda li nafsika la tardahu li akhika muslim, apa yang redha terhadap dirimu, maka itu pun akan redha kepada saudara-saudara. Jadi kalau engkau redha diperlakukan orang lain, maka apa yang orang lain perlakukan kepadamu, engkau redha, perlakukanlah itu kepada orang lain. Dan sebaliknya, apa yang tidak redha, apa yang membuat sakit hatimu, apa yang membuat kesal, apa yang membuat marah, jangan kau perlakukan kepada orang lain. Letakkan tanganmu di dadamu. Wa ma raditahu li nafsik fardahu li akhika muslim wa huwa min ghara'ibil, itulah ilmu yang paling asik. Jadi ilmu yang paling asik itulah yang harus kau lakukan. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan kepadanya, annal isti'dad bil mauti min ra'sil ilmi, mempersiapkan kematian itu adalah merupakan puncak daripada ilmu. Orang hebat, orang alim, ilmunya banyak, tetapi ilmu-ilmu yang banyak itu ada ra'sul ilmi, puncak daripada ilmu, yaitu persiapan kematian. Banyak Pak insinyur, profesor, doktor, punya keahlian macam-macam, tapi puncaknya ilmu. Semua mereka pasti juga bakalan mati, ya kan? Seorang jenderal, seorang profesor, saudagar kaya, orang yang kuat, petinju kelas dunia semuanya, maka puncak ilmu itu adalah persiapan kematian. Para jamaah rahimakumullah, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a malakal maut. Satu saat Sayyidina Ali cerita, Nabi melihat malakal maut, malaikat kematian. Siapa? Israel. Nabi satu saat lihat malaikat Israel. Inda ra'si rajulin minal ansar, malaikat itu sudah ada di dekat kepala sahabat Ansar yang lagi mau meninggal. Kalau kita Pak lihat Israel, kita punya istri sakit, Israel sudah duduk di situ, kira-kira apa pikiran kita? Ini kayaknya sih udah udah dekat ini kayaknya.
Pasti begitu. Kalau Nabi sering diperlihatkan, Pak, Israel lagi duduk di dekat kepala daripada sahabat Ansar yang lagi sedang sakit. Faqala lahu Nabi, makanya Nabi ucapkan salam kepada malaikat Israel tersebut, lalu berkata kepada Israel, urfuq bisahibi fa innahu mu'min. Israel, tolong berlaku lemah lembutlah kepada sahabatku ini, dia orang mukmin yang sejati. Enak Pak kalau zaman Nabi dipesan Israelnya jangan kasar-kasar, jangan kasar-kasar, bersikap lemah lembutlah kepada sahabatku ini. Fa innahu mu'min, dia adalah orang mukmin. Faqala, Israel langsung menjawab, abshir ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Rasul. Fa inni bikulli mu'minin rafiq, sesungguhnya aku terhadap semua orang mukmin pasti bersikap lemah lembut. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, Israel datang, yang penting persiapan cukup, bekal cukup, ya itu. Maka insya Allah nggak perlu apa, nggak perlu kita ini gelisah, bergembiralah. Kata Nabi, ya Muhammad, wallah, wahai Nabi Muhammad, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencabut roh manusia ketika saat aku cabut rohnya meninggal dunia, lalu teriak keluarganya, nangis istrinya, nangis anaknya, nangis saudara-saudaranya. Kematian itu ketika datang, apa kata Israel? Israel tanya, mahadha surah, kenapa kalian pada menangis seperti itu? Fawallah, demi Allah, ma balamana wala sabaqana ajal, demi Allah aku nggak pernah mendolimi saudaramu ini, suamimu ini, istrimu ini, anakmu ini, aku tidak pernah mendoliminya. Aku juga tidak pernah mendahului ajalnya. Memang ajalnya saat ini sudah tiba, nggak perlu ditangisi, nggak perlu teriak-teriak, ya kan? Redoilah kematiannya. Walastajalna qadar, aku tidak mendahului kadar atau qadarnya, takdirnya, tidak. Memang saatnya ini. Famalana fi qabdati min dambin, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah melakukan mencabut nyawanya. Fa in taradu bima sanallahu tujar, apabila semua orang-orang yang di sekelilingnya redha, tujaru, semua mereka dapat pahala dan ganjaran. Makanya kalau kita ada musibah termasuk kematian, apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala atas musibah ini. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wa abdilhu khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi tidak perlu tangisan yang kita tampakkan, tetapi yang perlu kita redha. Sebab ketika redha, tujaru, diberikan pahala. Wa in taskhatu aw tazzamu ta'zamu wa tu'zam, tapi sebaliknya bila mereka ini marah, mereka ini gelisah, maka ia dosa dan akan dibalas dengan balasan, yaitu azab dari Allah. Wa ma lakum indana min atabatin, tidak perlu ada yang dicaci. Orang mati memang sebabnya kadang macam-macam. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena jatuh, ada yang meninggal karena tabrakan, ada yang tenggelam, ada yang kebakaran, macam-macam sebab kematian itu, tetapi pada dasarnya sama. Wa ana atasaffah wujuhum fi kulli yawmin wa lailatin 5 marrat, kata malaikat Israel, Pak, aku mengusap wajah seseorang sehari semalam 5 kali. Jadi malaikat Israel itu kenal banget sama kita. Setiap hari wajah kita ini diusap 5 kali, Pak. Kira-kira kenal nggak kalau malaikat itu ngusap wajah kita sehari 5 kali, Pak? Kenal banget. Makanya nama Bambang itu banyak, Pak.
Tapi ketika Allah perintahkan Israel tuh cabut nyawa Bambang, pasti nggak keliru, Pak. Apalagi nyawa Agus. Agus tuh banyak namanya, kan? Banyak. Jadi tidak akan pernah salah sasaran. Jangan takut. Karena apa? Setiap hari, Pak, malaikat Israel mengusap wajah kita berapa kali? 5 kali. Nih bapak-bapak, saya yakin ngusap wajahnya belum tentu seminggu sekali, belum tentu ngusap wajah istri. Tapi saya yakin bapak-bapak kenal sama istrinya. Kenal nggak? Kenal. Ibu-ibu juga begitu, nggak pernah ngusap wajah suami, tapi kan kenal. Ini diusap sehari berapa? 5 kali. Malaikat Israel mengusap itu. Hatta inni la a'rifu saghirahum, kata Israel, aku kenal yang kecil, aku kenal yang besar, aku kenal mereka melebihi mereka kenal dirinya sendiri. Jadi malaikat kenal kita melebihi kita kenal diri kita sendiri, Pak. Masya Allah. Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, lau anni aradtu an aqbida ruha ba'udatin ma qadartu ala dzalika. Seandainya aku akan cabut itu rohnya nyamuk, kata Israel, aku nggak sanggup. Nyamuk nggak sanggup aku cabut rohnya, sehingga itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, masih banyak sebetulnya pembahasan tentang dahsyatnya kematian ini. Karena waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang beriman. Saat ajal tiba, maka ruh keluar dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau diperjelas, ditanyakan, monggo Pak. Atau sudah paham semua? Atau sudah siap-siap semua? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau bunuh diri memang tetap itu adalah takdirnya. Ya, tapi agama melarang keras untuk membunuh diri sendiri, membunuh orang lain. Itu dosa besar. Bunuh diri adalah dosa besar. Apa itu? Iya, memang ketentuan dia memang bunuh diri. Tapi Allah tidak pernah menyuruh, memerintahkan manusia untuk membunuh dirinya. Sama Pak, orang berzina, kira-kira berzina itu takdir enggak? Iya, ketetapan dia iya. Tapi apa Allah pernah menyuruh orang berbuat zina? Tidak. Allah hanya memberikan penjelasan bahwa ini baik, ini tidak baik, ini perintah, ini larangan, ini surga, ini neraka. Diciptakan neraka tidak ada satu ayat pun yang jumlahnya ayat Quran begitu banyak, satu ayat yang menyuruh orang supaya berbuat maksiat. Ada nggak? Nggak ada. Gitu ya. Ya. Makanya orang bunuh diri itu sangat-sangat hina, sangat hina. Masih ada? Ibu-ibu udah paham semua, Bu? Baik. Ya. Baik para jamaah, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam taat dan ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'alimna wa dzakirna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان